Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi evaluasi media yang seharusnya kita lakukan melalui tatap muka dan workshop, tapi sepertinya tidak memungkinkan, maka saya coba sampaikan dengan menggunakan rekaman PowerPoint. Yang kita hari ini akan menyampaikan tentang atau membahas tentang evaluasi media pembelajaran dengan jenis media grafis. Langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk penilaian media pada semua jenis media sebetulnya sama. Yang pertama, kuasai konteks media. Dalam konteks kita hari ini kita adalah media grafis. Kemudian yang kedua, selalu mempertimbangkan terkait dengan relevansi dan nilai tambah. Itu prasyarat atau prasyaratnya ada relevansi. Kalau medianya sudah mempunyai relevansi yang baik, maka cenderung akan menjadi media yang baik. Tapi kemudian yang menyebabkan media tersebut menjadi lebih baik adalah adanya nilai tambah. Kemudian yang ketiga, lakukan penilaian terhadap komponen-komponen evaluasi media yang 4 komponen yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Berikutnya kita akan coba satu persatu. Langkah yang pertama, konteks media. Media grafis itu dilihat atau kualitasnya dilihat dari keterbacaan simbol verbal dan nonverbal yang ada di dalamnya, sehingga menghasilkan media tersebut pesannya bisa dibaca dan apa yang disampaikan menjadi jelas. Ini konteks media grafis, pesannya terbaca dan pesannya menjadi jelas. Kemudian penggunaan elemen grafis yang harmonis. Nah, ini menghasilkan atau menyebabkan adanya eye friendly atau ya mata kita melihatnya itu kemudian menjadi tidak sakit gitu, bisa dengan mudah, bisa dengan nyaman untuk melihatnya. Dan yang berikutnya adalah atraktif. Atraktif itu artinya menarik. Ini kemudian bisa menghasilkan respon dari kita menjadi medianya bagus, nah, gitu. Jadi atau medianya cantik. Nah, jadi level berikutnya adalah atraktif. Tapi yang paling utama dari penggunaan elemen-elemen grafis yang harmonis ini menyebabkan menjadi tidak menyenangkan untuk atau nyaman untuk dilihat. Kemudian yang kedua ada pertimbangkan relevansi dan nilai tambah yang tadi ya. Relevansi ini yang pertama terkait dengan target sasarannya siapa. Media grafis itu harus menyesuaikan dengan siapa sasaran dari media tersebut. Kalau semua orang artinya itu harus bisa dinikmati oleh semua orang. Artinya dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kemudian yang kedua, relevansi terhadap konteks tujuan medianya. Nah, konteks tujuan medianya ini juga harus dipertimbangkan. Apa sebetulnya tujuan dari media tersebut dibuat untuk apa? Apakah untuk mempersuasi, apakah untuk memprovokasi, apakah hanya untuk menyampaikan narasi saja, menjelaskan saja gitu ya, untuk memahamkan dan lain sebagainya. Nah, maka itu menjadi salah satu pertimbangan relevansi media yang paling utama. Kemudian berikutnya adalah nilai tambah. Nilai tambah yang disajikan oleh media tersebut apa? Yang pertama, bisa saja pesannya semakin mudah diserap. Dengan adanya media tersebut, pesan apa yang tadinya ingin disampaikan harus panjang lebar misalkan, dengan adanya media menjadi semakin mudah diserap ya, karena tadi ada faktor kemenarikan dan lain sebagainya. Penggunaan simbol yang tepat. Nah, yang kedua, memunculkan respon yang diinginkan. Ini yang agak sulit untuk dilakukan. Suatu media, jarang sekali media yang bisa melakukan ini. Tapi ya artinya media yang baik adalah media yang dapat memunculkan respon. Dengan adanya media ini misalkan sifatnya himbauan, maka akan semakin terhimbau
Kalau media grafisnya ini tentang langkah-langkah, menjadi mudah untuk dilakukan dan membuat orang mau untuk melakukan. Nah, gitu. Kalau medianya tentang larangan, maka akan membuat orang menjadi enggan untuk melakukan. Atau kalau medianya untuk memberi, media grafisnya pesannya adalah ingin memunculkan kewaspadaan, maka dengan ada media itu orang akan menjadi semakin waspada. Kalau diduga sebagai evaluator, kalau diduga media tersebut memberikan nilai tambah tersebut atau memunculkan respon yang diinginkan atau expected response, maka sebetulnya ini adalah bentuk media yang sangat baik. Selanjutnya, pada bagian penilaian komponen evaluasi media, yang pertama bisa direpresentasikan dengan beberapa pertanyaan singkat sebetulnya. Untuk komponen materi, cukup ditanyakan apakah cakupan dan urutan materinya sudah tepat. Cakupan ini maksudnya ya yang disampaikan tuh isinya tidak bertele-tele, atau memang kalau diperlukan detail ya berarti itu cakupan yang dibutuhkan detail. Terlepas dari materinya itu misalkan menjadi panjang gitu ya, tapi kalau cakupannya memang segitu yang dibutuhkan, itu sudah baik dari konteks materi, dan urutan materinya sudah tepat, yang disampaikan dari awal sampai ke akhir itu sudah membuat orang menjadi semakin mengerti, membuat orang menjadi semakin paham, dan memang harusnya seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah manfaat yang disajikan media dalam mencapai tujuannya? Nah, peran media di sini, ini untuk pertanyaan yang untuk komponen yang kedua ya, adopsi desain instruksional. Apakah dengan memanfaatkan media ini kemudian tujuan pembelajaran menjadi semakin mudah untuk dicapai? Pertimbangkan itu. Kalau jawabannya ya, maka media ini sudah cukup bagus. Kalau jawabannya tidak, maka apa yang harus diperbaiki dari media tersebut, sehingga atau seharusnya ada rekomendasi, seharusnya disampaikan dengan cara seperti apa. Yang ketiga, apakah simbol komunikasi yang digunakan sudah tepat dengan konteks media? Nah, ini juga perlu untuk dipertimbangkan, dan ini biasanya yang paling mudah. Dalam konteks simbol komunikasi, tentunya unsur-unsur atau tadi ya di yang sebelumnya, unsur-unsur media yang digunakan itu sudah, unsur-unsur grafis dalam konteks media grafis yang sudah digunakan sudah belum dengan konteks media, seperti layoutnya, garisnya, jenis hurufnya, kemudian ukurannya, warna yang digunakan, dan lain sebagainya, ilustrasi itu sudah tepat atau tidak. Kalau ada foto orang, gesturnya sudah tepat atau tidak, mimik mukanya sudah tepat atau tidak, baju yang digunakan sudah bagus atau tidak. Itu kemudian yang menjadi pertimbangan dalam menentukan atau dalam menyampaikan, menilai apakah simbol komunikasi yang digunakan sudah tepat atau tidak dengan konteks medianya. Ini medianya misalkan untuk media yang mencoba untuk menakut-nakuti misalkan, atau untuk memberikan kewaspadaan, maka kalau disampaikan dengan warna yang full color, apakah tepat atau tidak? Nah, itu kemudian menjadi pertimbangan. Ini medianya ingin mempromosikan sesuatu, misalkan media grafis yang ingin mempromosikan gaya hidup sehat, maka harus dibangun optimisme melalui simbol-simbol cerah dan yang membangun orang untuk misalkan mau memulai pola hidup sehat. Nah, dari simbol komunikasi yang digunakan. Yang terakhir, yang keempat, apakah media yang digunakan pada platform yang tepat? Ini untuk untuk menjawab komponen yang keempat, penggunaan media grafis ini terikat dengan bidang. Jadi ada bidangnya ini. Kalau misalkan untuk poster, umumnya ini bentuknya memang portrait karena kertas ya, kalau tercetak ini bentuknya portrait. Tapi apakah harus selalu portrait? Tidak.
Kalau digunakan tercetak, ya dia kecenderungannya ada portrait. Jarang ada poster tercetak yang bentuknya landscape. Tapi tergantung kalau di mana digunakannya. Kalau untuk di website bisa saja misalkan dalam bentuk banner ini memanjang, dalam bentuk memanjang ini cukup bagus. Atau memanjang ke samping maksudnya landscape. Dengan proporsi yang ekstrim misalkan 1:3 misalkan seperti spanduk. Itu sah dilakukan kalau itu difungsikannya untuk di website. Kalau untuk di sosial media justru itu akan lebih variatif lagi karena di sosial media tidak mengenal patokan atau patron baku terkait dengan ukuran bidang grafis yang bisa disajikan. Bisa kotak, bisa persegi panjang landscape, bisa persegi panjang memanjang ke bawah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, untuk memberikan pemahaman atau pengalaman bagaimana gambaran kira-kira pola evaluasinya dilakukan, kita akan sajikan di slide berikutnya. Perhatikan poster berikut. Nah, ini poster, ya mohon maaf ini tanpa ada pretensi, saya tidak mendukung salah satu partai politik tertentu, tidak ikutan aktivis juga, tapi ini yang bikin saya menarik karena ini ia menarik untuk dimunculkan karena fenomenanya artis ya gitu ya, mencalonkan jadi caleg. Ini bentuk salah satu poster promosinya. Jadi ingin ingin mempromosikan, tujuannya ingin mempromosikan ya. Tujuannya ingin mempromosikan, maka bentuknya seperti ini. Dari kita ambil dari langsung ke 4 komponen saja, atau mau satu-satu deh. Oke, satu-satu dari yang pertama, konteks media grafisnya. Oke, dari segi konteks media grafisnya ya menggunakan elemen-elemen yang baik ya, pesannya cukup terbaca, kemudian jelas gitu ya, pesannya cukup terbaca dan pesannya jelas, tidak ada tulisan atau simbol-simbol yang sulit dibaca. Dan kemudian dari segi tampilannya, kalau segini gitu ya, menggunakan elemen-elemen yang sebetulnya ya boleh dibilang datar ya, boleh dibilang datar dan tidak cukup menarik, tidak cukup atraktif. Ini standar sekali dengan ada elemen ini yang hampir semua caleg gunakan gitu ya. Ini secara umum dari segi konteks grafis sebetulnya tidak begitu ada masalah. Kita lanjut ke yang kedua dari segi relevansi dan added value. Dari segi relevansi ini sangat relevan sekali, materinya sangat relevan, bahwa ini ada informasinya gitu ya. Kemudian ini sebentar. Ini ada informasi umumnya gitu ya, dan ini juga urutannya cukup bagus di atas nama identitas ini deduktif sekali dari yang umum ke semakin khusus gitu ya, ke bawah sampai ada poskonya, informasi poskonya, sosial medianya dan lain sebagainya, nomor kontaknya. Ini dari segi materi sangat bagus. Hanya kemudian dari segi ya relevansi dengan target audiensnya itu yang perlu dipertanyakan. Apakah betul ini sesuai dengan target audiensnya? Karena seharusnya dianalisis bahwa Tina Toon ini sosok muda, maka biasanya umumnya kalau sosok muda targetnya adalah ya sosok muda juga, dan sosok muda ini bukan tampilan yang disajikan untuk sosok muda. Maka itu dari segi nilai tambah, ini agak kurang, dari segi added value ini agak kurang ya. Kemudian untuk 4 komponen penil evaluasi media. Yang pertama
cakupan dan urutan materinya sudah tepat, ya ini sudah oke tadi sudah disampaikan. Kemudian yang kedua, apakah bagaimana poster ini disajikan di mana gitu ya. Kalau di sosial media tentunya ini sangat baik sekali. Manfaatnya juga kan memberi pengarahan kepada calon pemilih untuk memilih dengan menggunakan ini petunjuk ini ya. Ini kuncinya dengan konteks medianya. Nah ini dia ada foto, jadi secara dasar komponen dasar sudah oke. Ada logo yang dibutuhkan sudah ada ya, ada logo partai, ada orangnya menggunakan simbol partai, kemudian sosial media yang dikemas juga sedikit dengan menggunakan icon-icon sosial medianya. Ini sudah cukup bagus. Tapi perlu dilihat bahwa ini secara utama dari segi relevansi dan added value-nya ini sangat kurang. Mari kita bandingkan dengan tampilan yang lain. Misalkan yang ini jauh lebih bagus dalam konteks relevansi dan added value. Materinya tetap ada, materi yang utama gitu ya, coblos nomor 5, mohon doa dan dukungan, kemudian keterangan ini tetap ada, tapi tadi yang untuk memilihnya itu nggak ada. Ya itu memang agak berkurang sedikit poin di situ, tapi tidak terlalu signifikan sebetulnya pengurangannya, karena simbolnya ini ada, cukup diwakili oleh logo partai dan nomor urut. Ini sebetulnya bisa mewakili relevansi materi, bahwa materinya masih tetap relevan. Justru dengan desain seperti ini tidak menonjolkan warna merahnya, ya, warna merahnya diminimalisir, justru menjadikan warna merah ini menjadi menonjol, menjadi sangat muncul, bahwa ini tetap nuansanya ada nuansa PDI-nya lah gitulah ya. Tapi dengan pola yang tidak biasa, artinya tidak munculkan penuh ya. Ini kan muka Tina Toon-nya tidak muncul penuh, tak hanya dalam siluet angka 5. Ini justru menjadikannya lebih ke anak muda, lebih progresif, lebih kreatif. Dan ini yang disukai oleh anak-anak muda. Dan ini meningkatkan nilai tambah. Ini sangat meningkatkan ya, nilai tambahnya sangat bagus. Jadi tadi kalau berdasarkan 4 komponen, yang pertama materinya, tujuannya, ini yang pertanyaan yang kedua, ini juga sangat baik sekali, karena informasinya tetap ada kan, pindah ke sini, tapi dengan layout yang tidak kalah baik. Justru ini lebih rapi, dengan empasis penekanan pada muka dan nomor angka 5, ini 555, di mana-mana angka 5, empasisnya kepada angka 5 dan ada mukanya juga. Tapi juga sequence-nya juga cukup baik. Jadi ini oke sekali untuk dibandingkan dengan yang tadi. Pun misalkan jika Anda bisa membandingkan dengan yang satunya lagi. Nah, ini juga sama. Ini juga apa yang dilakukan oleh Tina Toon dalam hal ini untuk merevisi poster promosinya, ini sudah sangat bagus dibandingkan dengan tadi poster yang pertama. Ini polanya hampir sama, yang dua ini polanya hampir sama dengan simetris di tengah gitu ya, polanya simetris, dua-duanya simetris, tapi dengan menyesuaikan terutama pada tingkat relevansinya ini sangat bagus. Relevansinya bahwa ini sesuai dengan target audiens. Target audiensnya adalah anak muda, maka gayanya gaya anak muda. Ini jadi ini contoh bagaimana media grafis yang baik sehingga bisa sangat direkomendasikan. Saya sangat menyukai dua poster yang ini jauh dibandingkan dengan poster yang pertama. Jadi begitu salah satu bagaimana cara Anda mereview poster menggunakan poin-poin tadi yang disampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Untuk yang pertemuan berikutnya, insya Allah bentuk-bentuk media jenis media yang lain yang juga akan kita review. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.